Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Irsyad Fauzi, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 0559192822 UPBJJ Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas struktur data, yaitu mata kuliah struktur data, yang mana kita diperintahkan untuk membuat sebuah program algoritma pencarian dengan menggunakan bahasa Java, yaitu depth first search dan kemudian BFS ya, Binet first search juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah bahasa pemrograman sederhana berupa Java, yang mana kita suruh untuk membuat grep, yaitu A0 sampai A9, yang mana nanti itu digunakan untuk mencari program tersebut. Apa sih gunanya, fungsinya, apa sih tujuannya untuk kita membuat grep itu tadi. Pertama, kita bisa misalkan untuk mengunjungi Google Map, kemudian kita bermain game untuk mencari jalan dan lain sebagainya ya. Jadi grep ini dibuat untuk kita memudahkan saat pencarian menggunakan algoritma dengan menggunakan bahasa Java. Oke, pada langsung saja kita menjelaskannya. Di sini saya menggunakan Eclipse ya. Seperti biasa di dalam hal ini mungkin saya tidak menjelaskan dari awal karena di dalam tugas sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu package-nya di mana dan lain sebagainya, kemudian public class-nya DFS itu apa. Nah, ini sudah sama ya, kita cocokkan public class-nya, kemudian grep search ini saya menggunakan grep search juga. Di sini package-nya, di sini ada srec-nya. Nah, di dalam folder srec ini ada dua program yang sudah saya buat, yaitu DFS dan BFS example. Nah, dalam hal ini kita sudah ditentukan untuk membuat grep-nya, yaitu A0 sampai A9. Di dalam hal ini, nah di sini menggunakan tipe datanya array ya. Kemudian listnya A1, kemudian ini bercabang ya. Ini cabangnya dari A0. Misalkan dalam A0 itu ada A1, A2, kemudian A1 dan ada kamar lagi A3 dan A4, kemudian A2 itu ada A5 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan tipe data boolean ya. Dalam boolean ini di sini menggunakan boolean. Kemudian di sini nanti juga menggunakan boolean ya. Nah, yang perlu kita ketahui dalam hal ini, itu saya sudah menulisnya dalam sebuah notepad ya, untuk menjelaskan bagaimana program ini, sistem ini berjalan. Jadi pertama kita menjelaskan tentang DFS. Jadi kita bayangkan kita mencari teman di sebuah gedung. Jadi gedung itu memiliki lorong-lorong. Jadi ibaratkan ini lobby ini A0, kemudian ruang A ini A1, kemudian di sini A2, kemudian dan seterusnya. Nah, di dalam ini kita diperintahkan untuk mencari ruang H ya. Kalau di dalam DFS ini kita mencarinya satu lorong dulu sampai mentok. Misalkan kita mencari ruang H, kita mulai dari lobby dulu. Nah, orang kita berjalan dari lobby, yang berjalan lobby itu masuk ke ruang A. Ruang A tidak ditemukan H, kita masuk ruang C. Ruang C tidak ada H, ruang F. Kita tidak ada ruang F, kemudian masuk ruang I. Tidak ada juga, maka kita kembali lagi ke ruang A. Di dalam ruang A itu ada lagi sekatnya. Kita masuk ruang D. Ruang D tidak ada H, masuk lagi ruang G, tidak ada H juga. Kemudian kembali lagi ke awal, ke lobby lagi, kemudian dia menyusuri lagi ke ruang B. Ruang B tidak ada, ruang E. Ruang E tidak ada, masuk lagi ke ruang H. Nah, jadi tipe data DFS ini algoritmanya adalah seperti itu. Jadi kita itu masuk dalam lorong dulu sampai mentok, baru kembali dan coba lorong lain. Inilah yang disebut dengan depth first search. DFS itu lebih suka turun sampai paling bawah dulu daripada memeriksa semua tetangga di level yang sama. Jadi sesuai namanya ya, DFS itu deep ya, atau yang disebut dengan kedalaman. Nah, jadi pada program ini itu saya sudah membuatnya, yaitu dengan cara mengecek satu-satu, mencari sampai dalam. Makanya di sini kita menggunakan namanya boolean ya, kita mengunjungi. Nah, nanti kalau misalkan benar, makanya di sini ada return true. Apabila nanti sudah ketemu itu benar, maka yang diminta tadi apa yang diminta. Misalkan kita minta datanya A9, berarti nanti di sini akan mengunjungi dari urutan semuanya sampai ketemu A9. Kemudian di sini juga public static void main stringnya, di sini string targetnya A9. Di sini kita tunjukkan ke A9. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita mulai ya. Kita jalankan program Java-nya. Runas One Java Application. Oke, di sini sudah tampil ya. Nah, kini kita mencari A9. Jadi ini mengunjungi. Jadi dari boolean ini kita targetnya apa? Misalkan kita targetnya menargetkan A9, maka A9 itu ada di ruangan A0, A1, A3, A6, A9 gitu. Jadi hasilnya ditemukan. Maka memang benar program yang saya buat ini sudah benar. Jadi di sini ada di dalam A0, kemudian ke A1, kemudian di A1 ada A3, kemudian A3 ini ada ruang tetangganya yaitu A6. Ada A6, tetangganya lagi ada apa? Ada A9, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ganti di sini menjadi misalkan A6. Kita misalkan kita mencari A6 nih. Bisa nggak? Oke, kita jalankan lagi programnya ya.
Oke, ditemukan. Jadi A0, A1, A3, A6 dan ditemukan. Kemudian kita ganti lagi, misalkan ini kita cari A10. A10 tidak ditemukan. Kenapa? Karena program mencari A0 sampai A8 ini tidak adanya yaitu A10. Kenapa tidak ada A10? Ya memang di dalam graf ini tidak ada A10. Nah, seperti itu. Jadi maka di sini hasil pencarian tidak ditemukan. Makanya di sini ada if. Nah, ini. Jadi kalau misalkan data itu tidak ada, maka di situ tidak ditemukan. Maka di sini nih sistem outprint-nya ditemukan atau tidak ditemukan. Oke, itu tadi untuk DFS. Kemudian lanjut ke BFS. Kita lanjut ke BFS. Ini merupakan program BFS yang sudah saya buat. Jadi dalam BFS ini masih sama grafnya, masih sama A0 sampai A9. Di sini kita menggunakan tipe data boolean juga. Nah, tapi di sini ada Q. Nah, Q ini digunakan untuk mengetahui. Jadi di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini saya buat notepad-nya. Nah, jadi yang membedakan antara DFS dan BFS itu mencarinya yaitu melebar. Apa yang dilakukan program ini? Program ini mencari not tertentu menggunakan algoritma BFS, breadth first search. Breadth itu artinya apa? Lebar atau melebar. Jadi ini maksudnya 0 ini masuk ke A1. A1 ini menyamakan, maksudnya ke A2 juta. Ambil A1 gitu, A2. Misalkan ambil A1. A1 ini masuk ke A3, A4. Nah, di sini A2 mengambil A5. Jadi A3, A4, A5 seperti itu. Jadi semua not yang dekat dulu baru turun ke level berikutnya. Kenapa menggunakan Q? Nah, makanya di sini tadi ada Q kan ya. Nah, ada Q ya, di sini ada Q. Maka di sini ada Q. Nah, ini ada Q is empty. Maka di sini mana tadi? Nah, ini Q string Q new linked list. Nah, di sini ya sudah saya jelaskan. Jadi karena BFS itu bekerja dengan prinsip antrian FIFO. Nah, FIFO itu apa? Seperti kemarin, FIFO itu first in first out. Siapa yang masuk antrian duluan, dia yang diperiksa duluan. Kenapa nanti A8 itu bisa ditemukan, A9 itu bisa ditemukan? Karena BFS menerima semua not yang bisa dijangkau dari A0 sampai bertahap. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja jalankan programnya. Kita tadi suruh mencari apa ya? Misalkan kita mencari ini A8 ya. Nah, jadi A8 itu hasilnya ditemukan karena mengunjungi A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ganti lagi, misalkan kita mencari A7, kita jalankan lagi programnya. Nah, jadi A7 itu hasil pencarian juga ditemukan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Kemudian kita jalankan lagi di sini A10 misalkan. A10. Nah, jadi di sini hasil BFS-nya yaitu A10 tidak ditemukan. Karena kenapa? Program mencari A0 sampai A9 ini tidak adanya A10 karena graf di sini tidak ada A10. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu DFS, depth first search dan BFS itu merupakan algoritma pencarian pada graf. Jadi di graf itu dicari, DFS melakukan pencarian. Kalau DFS tadi menelusuri satu cabang sampai dalam, nyampe ke dalaman maksimal, kemudian tapi kalau BFS itu melakukan pencarian secara melebar dengan memeriksa semua not yang berada pada level terdekat sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Jadi keduanya ini digunakan untuk menemukan data atau jalur dalam satu graf yang saling terhubung. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai BFS dan DFS. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.